murid bodoh. Nah, kalau seorang guru sudah meyakini murid itu bodoh, itu sudah akan susah untuk berkembangnya. Guru itu dari anak yang bodoh menjadi tidak bodoh. Nah, bodoh itu ada bodoh secara nilai IQ, yang kedua bodoh secara non IQ. Nah, untuk masuk surga kita untuk mampu membedakan yang benar dan salah itu butuh kecerdasan yang luar biasa. Jadi, apa mungkin Allah menciptakan lebih banyak orang bodoh secara nilai IQ? Tentu Allah lebih banyak menciptakan orang yang pintar daripada orang yang bodoh dengan IQ yang sangat rendah ya. Gimana tes IQ? Kalau menurut saya sih Allah sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas ya. Yang nilai di bawahnya rata-rata, kemampuan memahaminya tentu saja tidak seperti kita, tidak seperti umumnya orang. Yang kemampuan memahaminya memang sangat-sangat rendah dan itu bisa dilihat dari bentuk fisiknya juga seperti Down syndrome. Nah, itu memang punya kemampuan di bawah. Nah, otomatis ketika anak itu punya kemampuan yang umum yang rata-rata, dia bisa menyelesaikan apapun itu. Materi tidak pernah jadi masalah. Yang membedakan dari kualitas IQ itu adalah kecepatan memahami, kecepatan menghasilkan, kualitas. Nah, itu yang berbeda. Nah, tapi kualitas ini pun bisa jadi juga tidak berbeda dengan anak yang IQ-nya biasa saja, kecerdasannya normal, tidak di atas normal. Yang berbeda, kalau menurut saya itu lebih ke arah kecepatan. Seorang yang dengan potensi nilai IQ yang sangat tinggi, dia memahaminya cepat, menyelesaikan masalah itu cepat dan kualitasnya bagus. Ada anak yang normal-normal, dia juga akan bisa mengejar kualitas yang bagus, hanya kecepatannya yang berbeda. Jadi dengan kita punya pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang baik, akan membantu kita untuk mengurai. Yang ada itu bodoh non IQ, bodoh secara tidak nilai IQ, tapi secara karakter, secara batin ya. Karena anak ini tidak pernah diajarkan tentang nilai-nilai dasar. Nilai dasar diantaranya ketertiban, keteraturan, tentang mana yang baik, yang buruk. Nah, karena mereka tidak pernah memahami itu, maka ketika dikonsepkan di belajar, ya bahasa gampangnya males, tidak teliti, seenaknya sendiri ya, seperti ini. Ini kemarin sudah bagus, saat di malam belajar sudah bagus, sudah memahami itu setelah seminggu. Nah, tapi kenapa bisa salah? Ya itu tadi, bukan IQ-nya yang rendah, tapi mentalnya tidak terbentuk, karakternya masih acak-acakan ya. Karena mentalnya belum disiplin, tidak punya penghargaan. Jadi yang kemarin diterima sudah dibiarkan saja, tidak dihargai. Karena dianggapnya alah mek ngono tok. Nah, itu kemampuan menghargainya rendah. Ya, sudah berkali-kali diberitahu tulisannya harus rapi, juga tetap tidak rapi semuanya sendiri. Tidak ada kedisiplinan, tidak ada semangat menyukai yang baik. Dianggapnya semua itu tidak perlu, tidak percaya ada baik dan buruk, tidak punya nilai dasar, tidak mengerti pentingnya kebaikan, meskipun hal sepele seperti sekedar menulis yang diawali dari itu tadi, kebaikan-kebaikan yang lain hanya mengikuti keinginan sendiri, senengannya tulan, tidak ngerti apa, tidak ngerti, kurang sopan santun, karena tidak punya nilai dasar tadi. Jadi ketika kita sudah memahami itu tidak lebih daripada masalah karakter, maka yang kita lakukan adalah tentu saja membangun karakter. Telesan gete atau telesan pendidikan. Nah, ketika kita berhasil melampaui nilai asli diri kita yang bawaan dari nasab, yang bawaan dari akibat dibentuk lingkungan, ketika kita bisa melampaui itu dengan adanya pendidikan, ketika itu pendidikan berhasil. Ketika kita tidak bisa melampaui diri kita, maka ketika itu pendidikan tidak berhasil, gete itu lebih telas. Dan dalam konteks anak-anak, gete itu lebih telas karena mereka masih kecil, pikirannya belum pecah. Jadi faktor nasab dan faktor bagaimana dia dibesarkan di lingkungannya, apa yang dilihat di lingkungannya itu jauh lebih besar. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia baru bisa mendidik dirinya sendiri. Disitulah kemungkinan pendidikan itu bisa berhasil. Nah, telesan gete atau telesan pendidikan ini kesempatan yang besar ketika dia sudah dewasa. Masa belajar yang paling baik adalah masa anak-anak. Jadi karena masa baik paling anak-anak, meskipun sekarang seperti tidak ada hasilnya, yakinlah kepada Allah. Apa yang terjadi di masa kanak-kanak itu adalah fundamental nanti ke depan. Namanya hidup ya, nanti akan berputar-putar. Apa yang dilakukan di masa kecil nanti suatu saat di masa depannya akan bisa diurai. Jangan putus asa. Jadi murid bodoh itu
ada, tapi bukan secara IQ, non IQ. Rumah kaji itu sebetulnya tentang karakter building, karena materi itu tidak pernah ada masalah. Apapun materinya, seperti apapun materinya, materi pelajarannya tidak pernah sulit.